Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suset, selamat siang teman-teman. Eh, Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan chapter 10 yaitu Managing Global Teams. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Faisal Juliandra, lalu yang kedua Adinda Putri Nintias, dan yang ketiga Francisca Ekaristi. Materi akan dimulai dari saya, Faisal Juliandra 2017-892. Global Teams merupakan sekelompok karyawan yang heterogen dari 2 atau lebih negara dan kadang-kadang 2 atau lebih perusahaan bekerja bersama untuk mengkoordinasikan, mengembangkan, atau mengelola beberapa aspek dari operasi global perusahaan. Perusahaan biasanya beralih ke tim global baik ketika mereka membutuhkan keahlian lintas budaya khusus, misalnya yaitu mengembangkan strategi pemasaran untuk produk baru di wilayah geografis tertentu, atau ketika mereka bermitra dengan perusahaan asing, misalnya pada strategi aliansi bisnis atau joint venture. Lalu banyak perusahaan lebih suka menggunakan tim tersebut yang terdiri dari negara asal atau home country, atau pula negara tuan rumah atau host country. Tim global dapat memberikan kesempatan untuk menggabungkan perspektif sosial, budaya, dan bisnis yang sangat berbeda ke dalam keputusan kunci yang mereka buat yang dapat mempengaruhi keberhasilan operasi internasional mereka. Sebagian perusahaan multinasional biasanya memiliki lebih banyak tim nasional atau dari satu negara daripada tim globalnya. Ini tidak mengherankan karena dalam banyak hal perusahaan multinasional adalah kumpulan dari banyak perusahaan dengan banyak operasi lokalnya. Selanjutnya akan dibahas tentang keuntungan dan kelemahan tim global. Tim global itu hadir dalam berbagai ragam bentuk dan ukuran. Beberapa perusahaan menggunakan tim pengembangan multikultural atau transnasional atau juga tim peluncuran produk untuk membantu mengembangkan atau memperbaiki produk yang ditujukan untuk berbagai pasar internasional mereka. Perusahaan lain menggunakan tim bisnis fungsional multikultural di bidang-bidang seperti pemasaran internasional atau tim R&D-nya. Tim global juga membawa keahlian internasional ke dalam pengambilan keputusan mereka dan tindakan manajerial yang tidak dapat dihilangkan dalam tim. Selanjutnya itu akan dijelaskan tentang keuntungan dan kelemahan tim global yang dirangkum dalam tampilan 10.1 di dalam buku. Pertama, saya akan menyebutkan tentang keuntungan dari tim global. Keuntungan dari tim global yang pertama yaitu seringkali lebih kreatif dalam mengembangkan ide dan solusi. Maksudnya di sini adalah dikarenakan banyaknya perbedaan budaya dan banyaknya perbedaan kepribadian dari masing-masing anggota tim dalam pengambilan keputusan berupa pengembangan ide dan solusi itu akan menjadi lebih kreatif karena banyaknya masukan dari berbagai aspek. Yang kedua itu seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuat keputusan, tetapi keputusan yang dihasilkan itu seringkali lebih komprehensif, realistis, dan dapat diterima oleh semua. Hal ini dikarenakan tim global terdiri dari berbagai budaya dan berbagai macam pikiran anggota timnya yang sesuai dengan keadaan dari negara masing-masing, sehingga hasilnya itu dapat lebih komprehensif dan realistis, serta juga dapat diterima oleh semua anggota timnya. Yang ketiga itu seringkali mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang karyawan multinasional. Ini karena adanya perbedaan kebudayaan dan kebiasaan menjadikan tim global menjadi lebih paham tentang karyawan multinasional, serta paham tentang kebiasaan masing-masing anggotanya. Lalu yang keempat itu seringkali meningkatkan pemahaman tentang pasar global. Dengan adanya perbedaan lokasi dari masing-masing anggota dan kondisi pasar di masing-masing negara anggota itu berbeda, maka tim global dapat meningkatkan pemahamannya tentang pasar global. Yang kelima, yaitu seringkali lebih efektif dalam bekerja dengan pelanggan internasional. Karena di tim global dapat dengan mudah melayani pelanggan internasional akibat adanya keuntungan dari anggota yang berasal dari berbagai negara, sehingga pelanggan internasional dapat dilayani sesuai dengan negara anggota timnya. Selanjutnya itu mengenai kerugian dari tim global. Yang pertama itu seringkali lebih sulit untuk mengembangkan kelompok yang terjalin erat. Hal ini dikarenakan perbedaan jarak dan perbedaan waktu yang terjadi dalam anggota tim, sehingga hubungan dari anggota kelompok itu kurang terjalin dengan erat.
Yang kedua itu seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat keputusan. Nah, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan adanya perbedaan waktu dan perbedaan lokasi, keputusan yang dibuat itu akan menjadi lebih lama karena harus menyesuaikan dengan anggota timnya. Yang ketiga itu rencana tindakan dapat memakan waktu lebih lama untuk diimplementasikan. Hal ini dikarenakan perbedaan lokasi dan perbedaan waktu dari masing-masing anggota menyebabkan untuk mengimplementasikan keputusan dapat menjadi lebih lama dari biasanya. Yang keempat itu kebiasaan kerja yang berbeda dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Sama seperti sebelumnya di mana perbedaan budaya, karakter, dan kebiasaan dari masing-masing anggota dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman dari anggota tim tersebut. Nah, contohnya misalkan di Jepang itu biasanya apabila sedang berdiskusi, mereka untuk menyerap apa yang diomongkan dari diskusi tersebut dan untuk lebih fokus mereka memejamkan matanya. Tetapi menurut orang yang tidak paham dengan kebiasaan tersebut yang berasal dari negara lain selain Jepang, dapat menyebabkan konflik karena mereka menganggap bahwa anggota tim dari negara Jepang itu tidak menghormati mereka. Selanjutnya itu sinergi tim global. Bekerja dengan tim global dapat membawa keuntungan penting. Mereka lebih inovatif, kreatif, dan dapat memanfaatkan sumber-sumber penting yang berbeda dari tiap anggota, seperti pemahaman tempat mereka dan hubungan yang berbeda dengan pemangku kepentingan yang berbeda pula. Nah, membuat tim yang seperti itu bekerja dengan efektif bukanlah tugas yang mudah. Seringkali lebih sulit dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengembangkan keterpaduan antar kelompok ketika latar belakang anggota tim sangat beragam. Nah, selain itu juga seringkali dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai keputusan dan untuk mengimplementasikannya karena perbedaan dalam berbagai macam proses pengambilan keputusan dari pandangan mereka. Nah, di sini Profesor University of Michigan, Paula Caproni, menyarankan agar tim pada umumnya mencapai sinergi tim global dengan membangun 5 fondasi atau fasilitator. Yang pertama itu tujuan, ukuran kinerja, orang, proses, dan praktik. Exhibit 10.2 mengenai influence on global team synergy. Yang pertama itu di tabel ini ada goals dan influence on global team synergy. Goals yang pertama, clear engaging purpose. Nah, influence on global team synergy-nya itu memberikan arahan, inspirasi, dan motivasi kepada anggota tim. Lalu tujuan yang jelas menjaga tim tetap bersama dalam situasi yang sulit. Nah, yang keduanya, tujuan yang kuat harus konsisten dengan nilai-nilai dan misi organisasi, menciptakan rasa urgensi, menjadi positif dan inspiratif, mudah dipahami dan diingat, menjadi berbasis kinerja dan fleksibel, serta dapat dicapai tetapi dapat menantang. Goals yang kedua itu performance goals and measures. Influence on global team synergy-nya yaitu memberikan sasaran kinerja yang spesifik dan terukur untuk mengevaluasi kemajuan tim, memfokuskan upaya tim pada hasil. Nah, yang keduanya itu memungkinkan anggota tim untuk melihat bagaimana mereka berkontribusi pada tujuan tim dan menciptakan tonggak yang membangun komitmen, kepercayaan, dan kompetensi tim. Goals yang ketiga yaitu people. Influence on global team synergy-nya itu anggota tim perlu memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan bersama-sama memiliki semua keterampilan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas. Nah, anggota tim juga harus berkomitmen untuk tujuan tim, memiliki keahlian atau keterampilan khusus untuk melanjutkan keberlangsungan tim, dan memiliki keterampilan memecahkan masalah, membuat keputusan, dan implementasi keputusan tersebut. Mereka juga harus memiliki keterampilan hubungan, termasuk kemampuan untuk mengembangkan kepercayaan, menangani konflik, dan berkomunikasi secara efektif, adaptif, dan sadar akan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Selanjutnya itu goals yang keempat, result driven process. Untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks, tim memerlukan proses untuk mengidentifikasi masalah dan peluang, lalu menghasilkan solusi,
melakukan pertukaran berupa pikiran, lalu menyepakati keputusan. Setelah menyepakati keputusan tersebut, mereka mengimplementasikan solusi tersebut, kemudian mengevaluasi konsekuensi dari keputusan mereka, dan juga mengkoordinasikan upaya dari tiap-tiap anggota mereka. Yang kedua, yaitu tim juga membutuhkan proses hubungan untuk membantu mereka menghadapi konflik dan mengembangkan kepercayaan rasa atas kekompakan dan komitmen. Goals yang kelima itu preparation and practice. Salah satu aspek terpenting dari kesuksesan tim dan yang sering diabaikan adalah persiapan dan latihan disiplin. Tim berkinerja tinggi secara rutin merefleksikan kinerja mereka yang baik, mengidentifikasikan keterampilan mereka yang dibutuhkan untuk berhasil, dan juga melakukan upaya untuk mendapatkannya, sehingga latihan dan persiapan sangatlah penting. Selanjutnya itu mengenai tim global yang berlokasi sama dan tersebar. Tim tidak hanya bervariasi dalam tingkat heterogenitas dan tugas mereka, tetapi mereka juga bervariasi mengenai lokasi anggota tim mereka. Anggota tim global yang berlokasi sama semuanya berlokasi di tempat yang sama dan bertatap muka untuk menyelesaikan sebagian besar tugas. Tetapi anggota tim yang tersebar di seluruh dunia jarang atau tidak pernah sama sekali untuk bertatap muka secara langsung. Nah, sebagian tugas mereka biasanya dilakukan secara virtual dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti video conference, Skype, teks, pesan, dan email. Nah, di setiap pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan tantangannya tersendiri. Pertama itu mengenai tantangan khusus dari tim global yang tersebar. Tim-tim ini mengambil keuntungan dari teknologi untuk menarik pengetahuan dan sumber daya dari berbagai bagian organisasi dan lokasi geografis yang berbeda tanpa memindahkan pekerja mereka. Dengan kata lain, tim yang berlokasi bersama menekankan pada waktu, sedangkan tim yang tersebar menekankan pada lokasi dan tempat. Tantangan khusus dari tim global yang tersebar ini merupakan peluang besar, tetapi juga dapat menjadi tantangan. Perubahan teknologi mempengaruhi cara kerja mereka. Lalu tidak hanya hubungan kita dengan teknologi cenderung berubah, tetapi juga hubungan kita dengan pekerjaan dan anggota satu sama lain juga harus disesuaikan. Lalu harus belajar cara yang benar-benar berbeda dalam berinteraksi dengan antar anggota tim. Selanjutnya itu ada exhibit 10.3 mengenai characteristic of collocated and dispersed global teams. Nah, di tabel ini ada global team karakteristik, lalu collocated global teams and dispersed global teams. Nah, global team karakteristik yang pertama itu team location and working pattern. Di collocated global teams, anggota tim bekerja secara teratur dalam jarak dekat, ketergantungan yang besar pada interaksi tatap muka. Sedangkan untuk dispersed global teams, anggota tim bekerja secara terpisah dari berbagai lokasi. Ketergantungannya cukup pada komunikasi virtual dalam penggunaan teknologi informasi. Lalu global team karakteristik yang kedua itu principal use. Untuk collocated global teams, ketika diskusi tatap muka itu merupakan hal yang penting dan memungkinkan mereka membangun kepercayaan dan hubungan. Dan untuk waktu pengambilan keputusannya dapat bervariasi. Untuk dispersed global teams, ketika pemain kunci atau key players-nya tidak dapat menentukan lokasi bersama, informasi kontekstual dari lokasi yang berbeda untuk tugas adalah sangat penting dan dapat diselesaikan secara independen ketika ambiguitas rendah. Global Teams karakteristik yang ketiga yaitu Principal Team Challenge. Untuk collocated global teams, berkomunikasi, membuat keputusan, dan mengambil tindakan dalam lingkungan yang sebagian besar sama dilakukan dengan cara tatap muka, di mana gaya interpersonal dapat berbeda secara signifikan. Misalnya itu komunikasi nonverbal, kehalusan bahasa, dan menjaga atau menghilangkan muka itu dapat terlihat. Lalu
untuk dispersed global teams-nya berkomunikasi, membuat keputusan, dan mengambil tindakan dalam lingkungan yang sebagian besar tidak sama. Mereka seringkali dimediasi dengan komputer atau teknologi informasi. Nah, di dalam dispersed global team ini mengembangkan pemahaman lintas budaya dan sensitivitas harus dari kejauhan. Lalu mengembangkan hubungan kerja yang produktif juga harus dari kejauhan, serta memahami komunikasi dan mencapai keputusan harus dilakukan melalui mediasi komputer atau menggunakan media teknologi informasi. Lalu global team karakteristik yang keempat yaitu required skills for interaction. Untuk collocated global teams, penekanan pada keterampilan interpersonal dan antar budaya. Sedangkan untuk dispersed global team, penekanan pada keterampilan interpersonal, antar budaya, dan hal teknis. Nah, untuk global team karakteristik yang kelima itu principal leadership challenge. Untuk collocated global teams, sensitivitas terhadap perbedaan lintas budaya, mengakomodasikan sudut pandang yang berbeda, mengkoordinasikan dinamika kelompok antar pribadi, dan menjaga tugas anggota, menguasai komunikasi antar budaya dengan mendengarkan pesan kontekstual di balik pesan konten. Pemimpin upaya kelompok untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. Memimpin upaya kelompok untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. Sedangkan untuk dispersed global teams, sensitivitas terhadap perbedaan lintas budaya, mengakomodasi sudut pandang yang berbeda, mengkoordinasikan dinamika grup yang dimediasi komputer atau teknologi informasi, dan menjaga tugas anggota. Lalu menguasai komunikasi antar budaya dengan membaca pesan yang tersirat pada pesan tertulis dan melalui konferensi video, serta memimpin upaya kelompok untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. Selanjutnya itu lack of mutual knowledge and context. Pertama, mempertimbangkan kurangnya pengetahuan timbal balik. Ketika anggota tim tersebar di kejauhan, mereka biasanya bekerja dalam konteks yang berbeda, hidup di zona waktu yang berbeda, dan memiliki akses informasi yang berbeda pula. Tim yang tersebar secara geografis dapat memanfaatkan perbedaan-perbedaan ini untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dari berbagai konteks. Jika tim yang berlokasi sama harus mencari dan mungkin kehilangan informasi penting tentang pasar, budaya, dan kontekstual lainnya, tim dengan jangkauan geografis yang lebih besar memiliki akses ke informasi yang lebih beragam. Anggota tim yang tersebar tidak memiliki pengetahuan timbal balik yang dapat menyebabkan terhambatnya aliran informasi. Hal ini juga dikenal dengan landasan bersama. Pengetahuan timbal balik adalah pengetahuan yang dimiliki individu dalam komunitas dan sadar bahwa mereka berbagi. Dengan kata lain, pengetahuan timbal balik mengacu pada dasar umum dari informasi yang tidak harus diganti ketika mereka berkomunikasi. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya Adinda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Ningtyas dengan NIM 2017-80250. Di sini saya akan membahas tentang batasan yang diidentifikasi sebagai penyebab kurangnya pemahaman dalam tim yang tersebar. Faisal sudah membahas salah satu batasannya dan saya akan membahas batasan selanjutnya. Batasan selanjutnya adalah over dependence on technology atau ketergantungan pada teknologi. Jadi ketergantungan dalam teknologi di dalam tim yang tersebar ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya itu kita bisa melakukan atau mengirim informasi kepada setiap anggota secara instan tanpa harus memperhatikan lokasi geografis yang berbeda. Jadi untuk kekurangannya itu sendiri adalah dalam mengirim pesan teks kepada setiap anggota tim yang tersebar, kita nggak bisa mengkontrol gimana orang lain tuh akan membaca dan menafsirkan pesan yang kita kirim kepada mereka. Batasan yang ketiga itu adalah loss of useful details atau kehilangan detail yang berguna. Jadi kita kan seringkali cenderung males untuk nulis secara detail apa yang udah kita diskusiin sama kelompok kan.
Nah, ini salah satu yang bikin pemahamannya berkurang dalam tim yang tersebar. Bahkan ketika seseorang meluangkan waktu untuk nulis yang detail pun, kemungkinan masih banyak detail yang bakal kelewat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana mengelola tim global yang tersebar. Dalam mengelola tim global yang tersebar, kita harus memperhatikan 3 komponen, yaitu people, tugas, dan proses tim itu sendiri. Yang pertama, kita harus memperhatikan people yang ada di dalam tim global yang tersebar itu sendiri. Nah, dalam mengelola tim global, pasti kita memiliki pekerja yang tersebar di seluruh dunia kan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kita perlu untuk menseleksi secara hati-hati orang yang akan kita pilih untuk tim kita sendiri. Bukan cuman memilih secara hati-hati anggota kelompoknya, tapi kita juga harus memberikan pelatihan kepada mereka tentang komunikasi virtual, gimana cara kerja virtual, dan juga sensitivitas budaya. Selain itu, sistem penghargaan juga harus konsisten dengan apa tujuan dan sifat pekerjaan mereka masing-masing. Manajer nggak bisa memperhatikan semua anggota yang tersebar kan. Jadi salah satu cara yang paling baik untuk menilai kinerja karyawan dan memberikan penghargaannya itu sendiri adalah dengan menetapkan ekspektasi yang jelas dan tujuan yang tertentu. Komponen yang kedua adalah tugas. Manajemen strategis untuk tugas dalam tim ini sendiri adalah dengan menyeleksi tugas-tugas yang memang disesuaikan untuk dikerjakan secara virtual. Lalu menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk tugas-tugas yang lebih kompleks. Komponen yang ketiga adalah proses. Dalam proses ini sendiri, manajemen strategis yang bisa kita lakukan adalah menyebarluaskan informasi ke setiap anggota, melakukan komunikasi face-to-face di saat yang memungkinkan, memberikan waktu untuk sharing informasi melalui video atau teleconference, melakukan pelatihan teknologi tentang intercultural communication, dan melakukan komunikasi sesering mungkin antar anggota. Nah, selanjutnya saya akan membahas 2 tantangan mendasar yang dihadapi global team untuk mencapai misi mereka. Tantangan yang pertama adalah mengelola tugas tim. Jadi, tim global harus mengidentifikasi bidang tanggung jawab mereka masing-masing dan mengelola anggotanya. Mengelola tugas juga berarti memastikan bahwa setiap anggotanya mengetahui tujuan dibentuknya kelompok tersebut. Dalam mengelola tugas berarti juga mengklarifikasi misi dan tujuan tim, menetapkan agenda dan aturan operasi yang jelas untuk tim manajemen, mengklarifikasi peran dan tanggung jawab individu masing-masing, mengklarifikasi bagaimana keputusan akan dibuat, dan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas penyelesaian tugas itu sendiri. Tantangan yang kedua adalah mengelola tim processes. Tim global harus mengembangkan proses kelompok yang produktif untuk memfasilitasi upaya kolektif dalam pencapaian tujuan. Untuk mengelola proses kelompok itu sendiri berarti termasuk mengembangkan dan menyelesaikan kegiatan pembangunan tim, memahami aliran dan pola komunikasi di antara anggota kelompok, memfasilitasi partisipasi di antara anggota tim, menentukan metode penyelesaian konflik, dan mengklarifikasi bagaimana dan kapan kinerja akan dinilai. Selamat siang Pak Suset dan selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Managing Global Team. Team Leader Responsibility. Peran pemimpin tim atau koordinator sangat penting dalam membantu tim mengembangkan kinerja pekerjaan. Nah, sehingga manajer atau koordinator dapat secara produktif memfokuskan upaya mereka pada bidang-bidang berikut. Yang pertama, select members on the basis of skill. Pilih anggota berdasarkan keterampilan. Nah, di sini manajer harus memilih anggota sesuai dengan keterampilan. Di dalam tim sangat dibutuhkan keterampilan untuk menyelesaikan tugas mereka dan untuk bekerja sama.
sehingga anggota tim harus dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa semua keterampilan diperlukan dan dapat dikembangkan. Yang kedua, provide clear direction atau beri arahan yang jelas. Manajer harus memberikan arahan, tujuan, dan sasaran kinerja yang jelas kepada tim global. Yang ketiga, build a positive team culture atau membangun budaya tim yang positif. Manajer harus membantu tim untuk menumbuhkan budaya tim yang positif, karena biasanya tuh kelompok mengembangkan budaya berdasarkan first experience mereka dan solusi yang mereka temukan untuk masalah yang mereka hadapi. Sehingga untuk alasan inilah pembentukan tim harus dikelola dengan hati-hati. Nah, untuk aturan berlaku harus dibuat pada awal pembentukan tim. Nah, yang selanjutnya build team camaraderie atau bangun persahabatan tim. Di sini manajer harus mendorong tim global untuk meluangkan waktu untuk saling mengenal. Tim harus mengembangkan rasa percaya dan persahabatan antar anggota lainnya. Yang selanjutnya, the reward to performs atau ikatkan imbalan dengan kinerja. Kembangkan milestone dan berikan feedback atau reward selama proyek, dan tidak hanya di akhir proyek saja reward itu dapat diberikan. Nah, selanjutnya recognize and build on difference atau mengenali dan membangun perbedaan. Nah, heterogenitas budaya dan sudut pandang dapat menjadi sumber keunggulan fundamental. Misalnya lebih banyak pengetahuan jika digunakan dengan benar, tetapi hal itu merupakan tantangan besar jika tidak dikelola dengan baik. Nah, tim ini harus mengenali perbedaan mereka dan menggunakan perbedaan itu untuk keuntungan mereka akan tampil lebih baik daripada tim yang homogen. Building mutual trust. Nah, pada gambar tersebut terdapat perbandingan tingkat kepercayaan berdasarkan negara. Nah, seperti yang dilihat pada gambar tersebut bahwa orang lain dapat dipercaya di berbagai negara itu agak berbeda. Nah, di dalam Uni Eropa, studi ini menemukan bahwa hampir setengah orang di Uni Eropa ini mempercayai warga negara dari warga negara mereka sendiri. Tetapi hanya 20 orang yang mempercayai orang yang berasal dari Uni Eropa lain. Nah, contohnya itu misalnya petani dan politisi Jerman dengan cepat menyalahkan petani Spanyol karena menjual mentimun dengan kualitas yang buruk, meskipun pada akhirnya ditemukan bahwa masalah tersebut berasal dari Jerman. Dalam gambar terdapat 3 harapan kepercayaan atau trust expectation yang dapat diidentifikasikan. Pertama, kepercayaan berbasis kompetensi atau kompetensi based trust. Ini sejauh mana anggota saling percaya dapat memenuhi komitmen mereka. Yang kedua, kepercayaan berbasis insentif atau insentif based trust. Ini sejauh mana masing-masing anggota saling percaya cukup termotivasi untuk memenuhi komitmen mereka. Yang ketiga, kepercayaan berbasis kebijakan atau benevolence based trust. Ini sejauh mana masing-masing anggota percaya bahwa yang lain melakukan upaya dengan niat baik untuk memenuhi komitmen mereka. Nah, dalam gambar tersebut, anggota tim menimbang masing-masing dari 3 harapan tersebut dan menghitung ekspektasi keseluruhan bahwa anggota tim lainnya dapat dipercaya. Nah, pertimbangan kepercayaan atau trust judgment ini mengarah pada perilaku kepercayaan atau trust behavior. Misalnya, peningkatan keterbukaan dengan anggota lain. Dan pada akhirnya akan menjadi hasil terkait kepercayaan atau trust related outcomes. Misalnya peningkatan efisiensi sehingga dapat mengurangi biaya pengawasan karena anggota lain dapat dipercaya. Selanjutnya adalah managing global team. Nah, pada saat ini, penggunaan tim telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari 2 tekanan.
Yang pertama, langkah menuju peningkatan globalisasi yang mengharuskan perusahaan dan manajernya untuk bekerja lebih dekat dengan orang-orang dari berbagai daerah atau dunia untuk menciptakan tujuan dan sasaran mereka. Yang kedua, perubahan besar dalam teknologi komunikasi telah menciptakan lingkungan baru di mana tim global dapat beroperasi. Nah, banyak kendala yang harus dihadapi dalam tim global, sehingga manajemen telah disarankan untuk menggunakan strategi dalam mengelola tim global ini. Nah, yang pertama, buat dan kembangkan tim global. Menurut Profesor IMD Martha Masvenki, telah menyarankan 3 strategi yang sangat berguna untuk mendapatkan hasil maksimal dari upaya tim. Yang pertama, mapping. Mapping ini melibatkan perbedaan di antara anggota tim dan memahami implikasinya. Yang kedua adalah breeding. Nah, breeding ini membangun komunikasi lintas budaya yang efektif. Yang ketiga, integrating. Integrating menggunakan perbedaan budaya untuk menciptakan ide-ide baru, membangun partisipasi, dan menyelesaikan konflik. Nah, ketiga strategi ini sangat membantu tim untuk berkomitmen baik dalam kekompakan tim maupun kinerja tim. Yang kedua itu ada mengelola tim global yang berlokasi bersama. Ada strategi tindakan spesifik yang dapat dimulai oleh manajer dalam hal ini. Pertama, mereka perlu menyadari pentingnya mengelola tujuan dan tugas tim serta kemajuan tim. Selain itu, mereka dapat bekerja untuk membangun keterampilan kepemimpinan mereka dalam bekerja dengan tim global. Nah, mereka juga harus bekerja untuk membangun kepercayaan di antara anggota tim. Dan pada akhirnya, manajer perlu mengembangkan keterampilan mereka dalam memahami dan memanfaatkan strategi penyelesaian konflik jika diperlukan. Nah, yang ketiga, kelola tim global yang tersebar. Manajer ini harus mengetahui kelebihan dan kekurangan tim yang tersebar dibandingkan dengan tim yang ditempatkan bersama. Nah, manajer juga harus mengelola keadaan khusus di mana tim virtual beroperasi, dan manajer harus menemukan teknologi komunikasi yang mana yang cocok dengan lingkungan tim yang tersebar.